Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasanya, lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila. Dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan limbah, burung marga satwa sebagainya. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan limbah, burung marga satwa sebagainya. Hutan dan limbah, burung marga satwa sebagainya. Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai semuanya. Apa kabar? Waduh, udah pada sarapan nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Belum, lagi nunggu nih. Oh, lagi nunggu. Nanti kru tolong jangan lupa ya dibagi ya. Halo kawan LAN, hari ini kita kembali lagi di obrolan segmen Sersan LAN alias seru-seruan bareng ASN LAN. Bersama saya Saumi, saya akan memandu perbincangan hangat pagi hari ini. Kayak insert jadinya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu dari seluruh penjuru Indonesia nih. Kayaknya muka-mukanya udah pada tegang, atau saya yang tegang sebenarnya. Oke, hari ini kita mengundang teman-teman ASN LAN yang sudah malang melintang di bidang cari suara. Kalau cari suara nggak boleh ya ASN ya, tapi ditarik suara. Kirain tarik tambang. Tarik tambang Bang Franky nih ikut kayaknya. Oke, kita menghadirkan tim Padus LAN atau sering kita sebut squad tim Padus LAN. Oke, mungkin belum pada kenal ya netizen yang di sini ya. Jadi kita boleh kenalan terlebih dahulu. Tapi saya pengen dari yang junior dulu nih. Kayaknya Mbak Mariana ini paling muda nih. Oh enggak. Oh, Fahri kayaknya paling muda. Boleh coba sedikit kenalan gitu. Dan apa aja yang udah dilakuin selama di squad tim Padus LAN. Oke, perkenalkan, saya Sultan Adiudan Fahri. Kalau pagi dipanggil Sultan. Saya dari Pusbangkom TSK ASN di Pejompongan. Kemudian yang sudah saya lakukan sejauh ini ikut padus-padus untuk acara pembukaan atau penutupan di pelatihan kepemimpinan. Di bagian apa? Ada pembagiannya nggak? Kalau saya
Biasanya suara bass ya. Oh, bass ya. Coba boleh. Terjadi langsung, iklan. langsung tremor saya. Oke. Selanjutnya boleh Mbak Tiara. Ya, halo. Hai. Saya Tiara. Kebetulan satu unit sama Sultan. Kita di TSK, ASN. Yang tepatnya jauh ya. Dari sini pakai pesawat pribadi dari Pejompongan. Nah, Daerah. ya tugas saya yang pastinya menjadi penghibur Aduh. di kala ada pelatihan, sama sih seperti Fahri, karena kita satu tim di Bandus, gak ada yang membedakan. Ya mungkin kalau misalnya ada panggilan lain dari Bu Ketua, Ibu kita Kak Mariana untuk Dirjen, mungkin ya bisa lah dinego-nego dikit. Oh gitu. Yang penting ada ini ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya ke Bang Frankie. Oh, oke. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Frankie. Paling tua mungkin ya. Masa sih? Paling tua. Dan memang kita di paduan suara, memang kami yang awal-awal ditugaskan oleh pimpinan untuk membentuk paduan suara supaya ada yang misalnya pada awal-awal itu untuk upacara karena dulu upacara kayak 17-an, kayak hari-hari besar yang kita ada keperluan upacara, kita tidak ada paduan suaranya. Akhirnya di situ diharapkan secara protokoler kita diharapkan ada paduan suara yang dibentuk supaya kita bisa selalu ambil bagian dalam protokoler upacara. Itu yang pertama. Kemudian karena kita juga sudah ada marslan yang diciptakan oleh Bu Gina ya, yang dari Lan Makassar. Nah, kita juga di Lan Makassar sudah lebih dahulu menyanyikan lagu itu. Nah, akhirnya ditugaskan oleh pimpinan kita supaya juga di Jakarta dan seluruh perwakilan LAN Indonesia untuk menyanyikan lagu itu sebagai lagu mars untuk LAN seluruh Indonesia. Nah, karena itu di awal-awal itu kita memang ditugaskan untuk latihan lagu mars LAN dan lagu-lagu seperti biasa untuk protokoler upacara. Itu memang tugas pertama kita pada waktu awal dibentuk pada tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi kita awal-awal itu ditugaskan untuk itu di tahun 2014. Oh, benar-benar kelihatan sepuh sih, banyak wawasannya dari awal. Ya beda Ya kan beda ya. ya. Oke, terima kasih Bang Frankie. Selanjutnya Mbak Mariana terakhir deh, Angeli dulu. Perkenalkan, nama saya Angeli. Saya dari LAN Veteran di Biro Hukum dan Humas. Nah, kalau untuk pengalaman dan tugas saya mungkin kurang lebih sama dengan kawan-kawan senior-senior yang lain. Kebetulan sebenarnya saya yang paling junior. Oh iya? Bukan Tapi Sultan. kayaknya secara muka Saya. paling muda. Oh, Paling muda Sultan. Oh, iya. Iya, saya ini paling junior, jadi job list-nya masih paling sedikit. Oh, oke. Ya. Tapi kalau tugasnya kurang lebih sama, ya kita mengiringi upacara-upacara dan juga mengisi dalam pelatihan-pelatihan, khususnya pembukaan sama penutupannya. Dan juga ada job sampingan seperti Kak Tiara. Kadang-kadang kalau mendapat tugas dari Ibu Ketua juga bisa juga Oke, ya. lumayan multi talentan ya. Oh iya, talentan besar dong. Masuk Oke, terima kasih Angeli. Set the best for the last. Oh no, ya. Langsung pertanyaannya aja. Boleh Mbak Mariana, meskipun netizen lain itu udah nggak ada yang nggak kenal Mbak Mariana, tapi bolehlah describe Aduh, makasih, yourself. makasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mariana Mamalu. Saat ini bertugas di Biro Hukum dan Humas sebagai Angel, sebagai suami. Oh, dan kecuali klien. mau Sorry, direkrut dulu. sorry. Sebenarnya apa ya? Ketua secara de facto aja, karena itu juga baru tahun lalu, akhir November 2022 dengan surat keputusan Sekretaris Utama nomor 1. Jadi itu terkait dengan paduan suara. Kenapa? Karena biar aku nggak kayak ibu kos banget gitu ya, kerjanya marah-marah dan ngebagi-bagi. Jadi kesannya kayak ngebagi-bagi jatah untuk yang paduan suara untuk ini itu yang ini gitu, tanpa ada kedudukan hukum yang jelas. Maksudnya emang paduan suara itu siapa sih gitu ya, dan pembagiannya seperti apa gitu. Jadi memang saat ini secara SK memang aku ditugaskan sebagai ketua, dan di sini sebenarnya ada beberapa pengurus juga, ada Mas
Sultan, aku panggilnya Mas Sultan. Sultan, Sultan. Kalau Eh, siang dipanggil Sultan. Adik. adik ya, Adik. sebagai wakil ketua yang diharapkan tahun ini akan menjadi ketua. Jadi menggantikan si ketua yang Apa yang bicara ini? menurunkan tahta. Itu aja sih mungkin Mi, perkenalannya. Oke, Terima kasih. luar biasa. Thank you Mbak Mariana. Tadi sebenarnya pertanyaan pertama tuh saya pengen nanya sejarah gitu, tapi Bang Franky ternyata sudah lebih dahulu, jadi mungkin saya lebih tertarik ke eh, tim Padus ini. Kan saya lihat biasanya kalau ada bocoran ST itu kan ada banyak ya. Mungkin 40-50 kalau tidak salah ingat gitu. SK. Iya, SK. Sebenarnya regenerasinya itu seperti apa sih gitu? Karena kalau saya kan baru masuk 4 tahun ya Dilan, jadi belum tahu banyak nih Padus dari masa ke masa itu orang-orangnya apakah itu aja atau ganti-ganti gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya regenerasi Padus ini itu ada atau tidak dan mekanismenya seperti apa? Bang Franky, silakan. Oke, Oh, pertanyaan untuk 10 ya. Pertanyaan mungkin 10. yang dari awal dulu ya. Awal memang seperti tadi yang udah saya sedikit sampaikan di awal, itu kalau di 2014 memang yang ditugaskan memang beberapa pegawai ya. Saya termasuk yang baru waktu itu karena saya angkatan 2011 bersama yang terbaru di tahun itu adalah angkatan tahun 2014 ASN 2014. Jadi anggotanya rata-rata adalah yang tahun yang angkatan 2011 dan 2014. Kemudian kalau sering berjalannya waktu mungkin kalau sekarang yang 2011 2014 sudah jarang ya. Sudah malah tidak ada kayaknya. Sudah Tidak ada. mulai. Mungkin beberapa saja 1-2 orang yang saya lihat yang aktif yang berlanjut itu adalah 2015. Kayak Mariana 2015 ya. Kak Mariana ke atas nih yang sekarang sudah banyak yang menggantikan kita yang dulu membuka di awal gitu. Sebenarnya kalau regenerasi sih berjalan terus ya, karena ada anggota ada ASN baru, PNS baru pasti akan langsung direkrut ya kan, gitu direkrut dan sudah makin kami nih ya senior makin lama makin mundur teratur aja gitu sih. Tapi menurut saya regenerasi tetap berjalan karena mau nggak mau kayak tugas kita untuk bernyanyi di upacara dan di kegiatan-kegiatan penugasan seperti pembukaan dan penutupan itu kan sudah selalu ada. Jadi itu sudah ditugaskan ya, apalagi sekarang sudah ada pengurus kayak Kak Mariana sudah ada ininya, itu sudah teratur ya, sudah lebih teratur orang-orangnya siapa saja yang ditugaskan untuk kegiatan-kegiatan mana saja, sudah lebih teratur sih. Dan regenerasi itu harusnya nanti tetap berjalan lagi ya Kak ya, nanti ke adik-adik kita yang lebih junior lagi, nanti mereka akan memegang paduan suara ke depan lebih bagus lagi. Oke. Menariknya di sini Bang Franky, bagaimana sih cara rekrutmen Paduslannya itu? Apakah misalnya kalau ada ASN baru gitu, oh ya sudah nih ada junior, Paksa kita nih. kerjain. Paksa nih. Shortcut aja ya. Apakah kayak audisi Indonesian Idol harus nyanyi dulu gitu, atau ya sudah ini ada korban baru gitu? Kalau di awal ya, nanti mungkin pas berjalannya nanti Kak Mariana mungkin atau teman-teman bisa nambahin. Kalau di awal memang kita dulu ya seperti biasa, memang kita buatkan dulu grup WA angkatan-angkatan yang muda ya. Awalnya memang kita tanya dulu nih, ada buat surat tugas kayak biasa. Dari dulu dipegang oleh SDM, memang SDM yang menugaskan dulu Pak Bambang pada saat itu mengarahkan kita supaya memang supaya Paduslan ini segera terbentuk gitu, karena memang ada penugasan dari pimpinan kita supaya memang ada paduan suara LAT. Nah, kita kumpulin di beberapa yang kayak angkatan saya kumpulin beberapa, dan angkatan 2014 kan. Nah ini kan cepat menyebar ya informasi ini kan, namanya informasi kegiatan kayak gitu udah cepat menyebar, orang-orang yang tertarik udah langsung secara otomatis. Dan beberapa memang biasalah ditarik-tarik dulu gitu. Tapi kita awalnya belasan gitu ya, 15 sampai 20, kemudian makin lama makin banyak sih yang mungkin ada yang maju mundur ya, karena memang satu ada tugas lain mungkin ya, tugas ruangan juga yang tidak bisa ditinggalkan ya, ya bergantian secara dalam masing-masing kegiatan ya, tapi tetap sekitar 15 sampai 20 orang itu selalu ada. Nah, setelah berjalannya waktu juga saya lihat di kepengurusannya, apalagi di 2015 dan seterusnya, itu sudah secara ini sih, sudah secara
otomatis teman-teman yang baru itu memang kita langsung ajak ya, ayo ada kegiatan paduan suara. Kalau nggak salah dulu saya juga waktu 2016 pada saat saya tugas belajar diajak juga ke LAN untuk disuruh datang kepada teman-teman yang baru supaya memang angkatannya ini ya, itu 2018 ya. Nah di 2018 itu saya diminta untuk datang kayak kan karena kita kan dari kita untuk kita nih, kita yang kadang ngelatihin, kita yang kondukterin, kita yang make up, kita yang coach vokal. Nah, jadi pada saat itu pas saya pulang belum pulang sekolah diminta datang untuk latihan bersama anak baru tuh yang 2018 kalau nggak salah. Nah, jadi di situ pun sudah kelihatan nih teman-teman yang semangat, ya itu langsung kita direkrut lagi, dilanjutkan lagi untuk sama-sama melayani lah, yang saya katakan melayani di paduan suara LAN. Oke, berarti memang dari sekian banyak anggota yang ada di squad tim Padu saat ini tuh ada yang benar-benar willingly buat join gitu ya, Bang Franky ya. Soalnya tadi di belakang panggung katanya Mbak Mariana ya terpaksa dikasih surat tugas gitu, enggak kan? Sebagian ada yang Sebagian memang ada. Kayak Kak Mariana ini kan panggilan hati, dia suka nyanyi. Kak Tiara itu memang suka nyanyi, jadi udah otomatis nih kalau ada latihan paling pertama datang gitu. Sudah passion ya, sudah Ya, passion. kecuali memang ada penugasan lain. Tapi kalau yang udah suka nyanyi itu pasti langsung kumpul tuh, kayak ada Riko dulu ya, Riko yang sampai sekarang juga kan, Riko, Iwan, Arel itu yang para pemain musik semua itu adalah orang-orang pertama juga itu pada suara awal. Nah, tapi mereka memang masih bertahan sampai sekarang sih. Kebetulan saya suka nyanyi juga nih, tapi saya nafas aja fals nih. Gimana kira-kira boleh nggak ikut? Ngomong kali fals ya. Mungkin Nih, bisa coba diasa Tukang pakai coba pisau mungkin. kali. Oke. Terima kasih Bang Franky. Berarti kan memang tadi ada yang memang ditunjuk secara langsung gitu, ada juga yang keinginan secara pribadi dari hati gitu. Nah mungkin saya pengen nanya nih, motivasi teman-teman ikut tim Padus ini apa? Selain yang pasti untuk menyumbangkan suara yang menyumbangkan suara, apakah ada motivasi lainnya gitu? Mungkin nyari gebetan atau apa? Dari jodoh. Nyari jodoh. Sultan Iya, ya. mulai. Kalau saya sih awalnya coba-coba ya, Ya, coba. Lama-lama Enak, lagi. gitu. Coba enak. Gitu. tapi setelah mengikuti ternyata banyak manfaat yang didapat gitu. Misalnya dengan kita dilatih pola vokal sama Bang Franky sama Kak Mariana itu kita dapat ilmu di tempat lain. Misalnya di Pusbangkom PSK itu kan menyelenggarakan pelatihan gitu. Itu banyak tiba-tiba ditunjuk jadi host, jadi MC. Nah itu pola vokal itu terpakai di situ. Kemudian selanjutnya dengan ikut Padus ini kita bisa memperluas relasi gitu. Memperluas relasi dan ada suatu jurnal yang pernah saya baca juga, dengan kita bernyanyi itu kita bisa efeknya sama seperti yoga. Oh iya, oke. Kalau Itu- yoga keringetan, nyanyi keringetan juga enggak? Enggak, nah Enggak. itu dia. Tapi efeknya sama ya. Efeknya sama. Luar Jadi biasa. untuk Gen Z seperti saya tidak perlu repot-repot untuk healing gitu. Oke. Tinggal nyanyi aja gitu kan, Iya. stress relief. Stress relief. Oke. Kalau teman-teman yang lain, Mbak Tiara mungkin kayaknya sudah Oke. pengen menjawab. Iya nih, itu ya gak ditanya dari tadi. Udah nunggu banget. Aduh, apa lagi? Iya, memang harus inisiatif, Mbak. Apa langsung nyanyi aja? Langsung aja nyanyi aja deh. Oke, jadi sebenarnya kalau motivasi sendiri untuk gabung, sebelumnya emang gak ada motivasi ini sih, karena kita kan emang kayak tadi rekrutnya by comot-comot surat tugas. Jadi kita awalnya ikut perintah. Jadi setelah itu seleksi alam sepertinya ya. Jadi siapa yang bertahan itulah yang seterusnya dipakai. Dan ya puji Tuhan karena mungkin basicnya saya bersama keluarga memang ada hobi nyanyi di berkecimpung lama di dunia tarik suara ya, bukan tarik tambang. Jadi lumayan ini menjadi salah satu wadah untuk kita mengembangkan bakat kita, dan juga menjadi salah satu tempat untuk kita keluar dari hiruk pikuknya pekerjaan. Jadi dengan adanya
paduan suara ini saat kita latihan, saat kita kumpul untuk nyanyi bareng, itulah saat dimana kita refreshing, keluar dari apa ya, rutinitas benar. Kalau istilah sekarang tuh work life balance. Iya, benar banget. Nah, jadi gitulah, karena saya merasa perlu ya kali kita nggak harus monoton dengan pekerjaan, perlu kita juga menyalurkan hobi kita, dan salah satunya ini bergabung dengan tim paduan suara. Ini sangat sangat membantu saya untuk ya lebih bisa menikmatinya pekerjaan saat ini di LAN RT. Angel belum nih? Ya pasti. Kita tanya yang junior kan baru pertama gabung kan. Oke, kalau Mbak Angel ini kan fresh graduate langsung direkrut tim Badus. Itu gimana ceritanya? Motivasinya apa? Ceritanya sih awalnya sebenarnya ya waktu itu Disuruh kan berani ya? kalau masuk LAN itu ada orientasinya ya. Bang Sami kemarin orientasi nggak? Iya dong. Nah pas orientasi nih kebetulan di unit Pusbin JF ya, tiba-tiba disuruh dirijen gitu, seakan-akan mereka bisa melihat ya. Aduh, ini bakatnya sudah terpancar gitu ya. Ya mau nggak mau ya namanya juga junior ya, menerima ya. Dari sebenarnya awal mulanya dari dirijen sih, bukan dari Padus. Jadi dari dirijen baru dimasukkan ke grup WA oleh kakak ketua. Manado kan nggak bisa nyanyi Iya, pasti lah, dong, ya pasti. kan? Dari muka-mukanya juga Batak udah Manado kelihatan. Kupang kan nggak mungkin bisa nyanyi, pasti nyanyi. Pasti. Terus kalau motivasi sebenarnya buat saya ya mungkin sama kayak Kak Tiara juga, nggak butuh motivasi sebenarnya. Kalau senang nyanyi ya senang-senang aja ya. Apalagi kan junior ya, masih sedikit relasi dalam kantor. Nah di paduan suara ini melalui join tim paduan suara kita bisa mengenal lebih banyak lagi. Apalagi kebetulan saya nih di ruangan cuma 2 orang saja ya yang saling melihat setiap hari. Jadi mungkin lewat paduan suara ini bisa melihat lebih banyak-banyak wajah di LAN seperti itu, Sami. Ya luar biasa ya. Jadi awalnya jadi dirijen gitu kok tiba-tiba bisa suruh nyanyi gitu. Mungkin menurut mereka ada keterkaitan. Oh iya betul. Oke. Ini khusus Mbak Mariana ya. Tolong alasannya dibedain dari yang lain. Motivasinya apa gitu. Awalnya itu mungkin sama kayak Angel pertama kali ya. Maksudnya anak baru, terus kebetulan abang awak ini gitu ya, bermanis-manis, dia bilang ayolah dek kita ikutan lah itu gitu ya. Udahlah, aku pikir iya karena dan seperti Kak Tiara juga emang dasarnya aku dibesarkan di keluarga yang emang suka seni, salah satunya dengan nyanyi gitu. Tapi bukan juga masih berkecimpung juga ya, cuma senang nyanyi gitu. Terus aku pikir pada saat itu kan kita belum banget gencar yang apa soal kayak work life balance, terus olahraga, perkumpulan olahraga dan sebagainya gitu ya. Jadi aku pikir oh ya udah nih ada satu perkumpulan yang maksudnya strukturnya juga udah ada, siapa yang membina juga udah ada gitu. Terus kayaknya orangnya tuh asik-asik gitu. Karena pada zaman itu tuh kita habis ini mungkin kayak semacam apa namanya kayak sejarah gitu ya gitu, secara sedikit gitu. Jadi kita habis PKN nyanyi gitu, itu bisa tuh diarahin sama Bang Franky, kita latihan partitur 4 suara di bawah pohon di Jompongan tuh ingat banget gitu. Keren. Dan itu kompak banget kayak gitu ya gitu. Dan sebenarnya ini merunut juga nih ke masa sekarang gitu. Setelah aku 2015 ke 2023 udah 8 tahun ya Mi mulai pertama kali gabung. Awalnya sih kan cuma ngerasa itu tugas gitu. Terus sweet escape, maksudnya bisa keluar dari rutinitas yang ada di kantor, di ruangan, kita latihan mengulik sisi apa ya potensi diri gitu. Dan ternyata itu pas banget nih sama core value-nya ASN sekarang yang berakhlak. Jadi gini Mi, kenapa kok berhubungan sih padu sama berakhlak gitu? Karena salah satu poin berakhlak itu kan salah satunya adalah berorientasi pelayanan ya. Maksudnya adalah kita tuh sebagai ASN bilang, aku berkaca ke pribadiku sendiri ya. Kalau ditanya Mi, tugasnya humas protokol atau aku deh jabatan fungsional aku perantar humas, kan nggak ada Mi soal nyanyi. Nggak ada tuh angka kreditnya bernyanyi gitu tuh nggak ada gitu. Tapi karena kita ini berdiri sebagai paduan suara lembaga administrasi negara, orang tuh nggak akan tanya Bang Franky unit mana,
Kak Tiara tuh unit mana, Fahri atau Sultan unit mana, Angel tuh unit mana, ngelayanin siapa, tugasnya apa, tuh kan nggak ada nih. Atau kami unitnya apa, enggak. Ketika kita bernyanyi, kita itu kan sebagai ASN LAN ya, kita bernyanyi membawa harum nama lembaga administrasi negara. Dan itu sih yang selalu aku bukan aku tekankan ya, aku ulang-ulang ke teman-teman bahwa ayo dong, kalau kamu udah nyanyi di depan, kalau udah berdiri sebagai tim paduan suara, iya, ayo kembangin potensinya, keluarin, jangan setengah-setengah kayak nyanyi tuh kayak ya nyanyi seadanya deh, yang penting gue udah berdiri di sini. Harus Jangan all out gitu all ya. out, karena emang kita berorientasi pelayanan, maksudnya ya udah kita berdiri, yuk show the best gitu, karena orang cuma lihat kamu paduslan, orang nggak nanya ini kegiatan mana, kamu orang mana, nggak ada nanya tuh gitu. Jadi yuk kita kasih yang terbaik gitu, karena kita udah berdiri sebagai ASN. Itu sih Mi, sebenarnya gitu. Oke. Betul Mbak Mariana, kita kan sekarang ini mulai mengimani ya yang core value kita berakhlak. Termasuk salah satu di antaranya yang bisa masuk itu adaptif nih kayaknya Mbak Mariana. Karena kan kita tusinya apa gitu, tapi kita tetap harus bisa. Kalau misalnya ikut-ikut kegiatan ini misalnya kayak menyanyi gitu kan, bahkan tidak relate dengan tusi kita kan, tapi kita harus adapt gitu, harus adaptif gitu. Dan itu ternyata tidak susah kan, selama itu sudah passion gitu, kita punya kompetensi gitu kan. Dan mungkin ini ya Mi, aku maksudnya teringat juga nih, tadi kan Angel bilang berapa kali yang aku nggak spot gitu ya, sebagai junior gitu juga gitu juga Kak Tiara ya, sebagai junior gitu. Terus aku hubungkan dengan tadi kata Bang Frankie, ya makin kesini makin junior yang muncul, terus yang senior-seniornya mundur ke belakang gitu. Malah menurut aku agak sedih ya melihat keadaan itu, karena ya itu tadi Mi, maksudnya kita berdiri tuh paduan suara ini bukan paduan suara junior senior LAN gitu, bukan sih sebenarnya gitu. Jadi aku sebenarnya sedih ketika, bukan sedih karena ya aku sendiri nih paling tua gitu ya, terus diketua-ketuain gitu, enggak. Maksudnya justru malah aku kehilangan banyak banget potensi anggota paduan suara LAN yang keren-keren, karena ya itu ngerasa udah tua nggak enak nih. Akhirnya muncul yang junior, terus aku sedih juga kalau misalnya ada kayak Angeli atau fresh graduate gitu yang masuk ke kita, ya udah deh karena junior dah ayo aja deh, atau anak P3K ya karena junior mau apa ya nggak bisa bilang ayo deh. Padahal emang bener kayak Sultan bilang, manfaatnya padus tuh bukan kita rasain setahun setelah latihan sih Bang. Jadi setelah 5 tahun, setelah 4 tahun gitu, baru kita ngerasa, oh iya harus solid nih. Dan ini mungkin info juga ya buat teman-teman kawan LAN yang nonton gitu. Tadi Bang Frankie belum mention, kita tuh udah pernah ikutan lomba paduan suara lembaga administrasi negara, lomba KPU. Lomba paduan suara kepemiluan. Jadi pemilu tahun 2019 KPU bikin lomba paduan suara. Kita yang bukan siapa-siapa ini berusaha untuk latihan tuh 2 bulan. Kayaknya Tiara belum ada, Fahri belum ada, Angel belum ada. Mudah-mudahan tahun ini ada, karena ada mau pemilu juga gitu ya gitu. Itu kita yang belum bukan siapa-siapa, itu dari semua kementerian lembaga yang ikut nih, kita duduk di posisi ke-6. Jadi semua kementerian lembaga yang daftar kita duduk di posisi ke-6, dan itu kita nggak nyangka banget, karena kita ngerasa modalnya tuh nggak ada apa-apa. Maksudnya modal kayak berani-beranian aja, yuk daftar yuk gitu, kayak gitu. Dan salah satunya yang membimbing kita waktu itu ya Bang Frankie gitu sih gitu. Oke Mbak Mariana. Tadi kita udah ngomongin tentang berorientasi pelayanan ya, harus adaptif dan lain-lain gitu. Nah ini kan teman-teman itu punya tugas utama kan di kerjaan masing-masing. Ada yang analis kebijakan, ada yang praktek humas. Kalau peran atau humas mungkin ya sedikit banyak bisa relate ada ya. Yang cocok lah. Betul. Nah bagaimana sih cara menyeimbangkan kegiatan padus dan kegiatan utama kita gitu dari teman-teman? Bang Frankie kayaknya deh yang analis. Yang sibuk ya, yang sibuk. Sebenarnya nggak sibuk juga sih. Nah, jadi kalau yang pertama pasti dari penugasan juga ya. Kalau ada penugasan untuk mengisi misalnya di beberapa event kan nanti sudah ada di surat tugas atau koordinasi dengan misalnya dulu SDM atau sekarang humas, sudah ada beberapa kegiatan yang harus diisi oleh paduan suara. Kalau dulu kita di awal-awal itu memang sudah otomatis nih kita info sama kayak Kak Mariana, kita latihan ya di hari ini untuk event-event ini. Jadi masing-masing sudah mengatur nih yang teman-teman yang sudah passionnya untuk yang pengennya ikut latihan nih gitu. Nah jadi ngatur posisi, ngatur waktu, tempat, dan
izin ke pimpinannya supaya saya bisa latihan dulu bareng 1 jam 2 jam. Karena itu kadang suka molor pun kita latihan, kita tetap tunggu karena memang hari ini masih ada tugas nih tapi bentar lagi gabung gitu. Kita tunggu supaya memang bareng-bareng nih kita bisa latihan bareng. Itu yang dulu ya, supaya dari dulu mungkin sampai sekarang juga begitu ya teman-teman. Namanya kalau udah, walaupun itu hanya memang ada penugasan, tapi kalau udah sudah dari hati memang pengen ya tadi ya orientasi pelayanan tadi, kita mau melayani dalam bentuk bernyanyi, ya kita pasti nih usahain waktu kita masing-masing supaya bisa nih, ayo nih gabung nih gitu. Dan senior-senior yang dulu ya 2011 2014 itu selalu tuh udah, ya itu mungkin ya karena sudah sering gabung jadi kangen tuh kalau misalnya sekali dua kali sebulan atau sekali sebulan itu pengen ngumpul. Jadi pada saat disuruh ngumpul itu langsung pada ya ngatur waktu masing-masing lah supaya memang pas di jam latihan nanti datang, walaupun memang hanya sekedar belasan ya dari 30 yang kita harapin misalnya belasan, tapi itu kan lumayan ya, cukup lumayan untuk bisa kita latih bersama. Apalagi kan kadang ada permintaan dari misalnya dari yang mengadakan acara misalnya butuh lagu ini itu kan memang harus butuh latihan nggak. Kalau upacara mungkin kan kita udah tahu nih lagu yang akan dinyanyikan mungkin Indonesia Raya, Mars gitu ya, sama mungkin Bagi Melodi dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang kayak di PKN gitu ya, pembukaan atau penutupan itu kan ada mungkin request lagu-lagu tertentu yang memang harus dilatih lebih serius gitu. Dan memang perlu latihan juga selain tadi kan menyamakan suara itu perlu ya, karena kadang kita kan bukan artis profesional ya, sekali ngumpul langsung bagus enggak ya, kan harus dilatih kan. Nah kontinuitas itu sih yang akhirnya tadi teman-teman bisa mengatur waktunya dari pekerjaannya sehari-hari tadi. Sebagai kita jabatan apapun di ruangan kita masih mengusahakan ketika ada paduan suara ya, harapannya nanti ke depannya sampai ke depan begitu ya kita bermakarti ya, bernyanyi ini kan bermakarti dulu, yang sekarang mungkin enak nih banyak fasilitas mungkin yang tidak. Kalau dulu kita emang benar-benar makarti, tidak ada kayak mungkin sekarang apalah mungkin ada dan lain-lain. Kalau dulu itu memang kita sangat bermakarti, nyanyi memang senang gitu, nyanyi kita pede, jadi memang senang untuk nyanyi gitu, senang untuk tampil ya, untuk supaya dilihat nih bahwa paduan suaranya sudah ada, sudah bagus. Apalagi di penutupan dan pembukaan itu kan banyak dari instansi lain ya yang memperhatikan dengan ucapan bagus paduan suaranya, itu sangat luar biasa loh bagi kita dulu ya. Rasanya udah. Jadi ada yang datang gitu nyalamin kita dari yang peserta gitu ya, bagus ya paduan suaranya luar biasa gitu. Itu aja sudah cukup, kita sangat bangga pada saat kita diberikan apresiasi seperti itu. Dan ya ada support, selalu ada support dari para pimpinan atasan kita. Jadi nggak ada yang kayak ada jadwal latihan pas minta izin ternyata nggak boleh. Terima kasih banget ya, support banget. Malah kita di support ini juga ya, baju ya. Iya. Baju buat batik buat tampil ceweknya, ada buat cowoknya juga ada. Mungkin nanti ada sponsor lain ya. Kalau boleh harus di-exposure dulu. Itu intinya. intinya itu sebenarnya. Oke, berarti karena ada kemauan dari para pegawai juga, unit ini juga support ya, termasuk pimpinannya. Bentuk supportnya ada nggak yang misalnya, aduh pegawai mau ikut padus nih, terus dilesin vokal gitu? Kayaknya sih itu bukan kayaknya ya Mi, itu memang ada sih, memang ada dan itu ada anggarannya. Jadi memang dari pimpinan itu memberikan keleluasaan atau memberikan fasilitas sih ya, pembiayaan untuk guru vokal gitu, maksudnya untuk kita gitu dari luar gitu. Okay. Itu seperti yang KPU yang dulu itu kita benar-benar dari luar 2 bulan, dan waktu Putlan ke 60 kalau nggak salah atau ke 61 gitu, itu ada guru vokal. Itu rekrutmennya nih dari pegawai yang masuk tahun 80-an. Jadi ada pegawai yang usia 50-an tuh ikutan padus waktu itu yang Putlan. Itu 40 sekian deh. Kang Ivan tuh udah ada, Bang Franky udah ada itu misalnya. Aku pas lagi kuliah. Oh lagi kuliah ya itu ya, oke. Itu kita sampai 40 sekian orang, dan itu dari luar sih. Tapi yang pasti kayak contohnya dari Angel nih ya. Aku sih bener-bener kayak salut kayak Angel gitu dan teman-teman humas protokol yang benar-benar di depan pimpinan ya, maksudnya yang bekerja di pimpinan gitu. Itu benar-benar pimpinan tuh luar biasa banget memberikan keleluasaan. Karena aku kadang-kadang suka tembak nih.
udah diri handnya Angel aja deh kalau enggak Tiara gitu. Karena Mi di Padus itu salah satu kelebihan menurut aku di Padus ya yang bisa kita ketahui. Kalau sport kan emang udah ada aturannya nih. Iya betul. Kita main match, kita main tanding, oke siapa yang menang udah. Kalau Padus nih karakter yang ini mana? Karakter yang ini bagaimana? Ini karakter dan waktunya kayak gimana? Nih sukanya di mana? Kayak Fahri nih senang banget kayak di dunia MC. Dia mungkin kayak tarik suara, ya ada beberapa part yang dia lepas lah gitu. Tapi kayak MC, terus untuk koordinir, untuk manage dia senang. Dan itu aku bisa pelajari selama di Padus. Kayak Angel, dia punya gaya kayak anak-anak teman-teman dari IPDN, lulusan IPDN itu punya gaya diri yang berbeda-beda. Itu berusaha untuk kan ada yang gini kok beda gitu kan. Kalau di Padus tuh malah kita jadi kayak menghabituasi diri kita untuk menerima perbedaan dan berbagai macam karakter orang gitu yang lagi nggak mood buat latihan. Aku nggak bisa juga nih. Dong sekarang ada latihan nih kayak sport kan gitu, pemanasan gitu. Kalau Padus tuh oh iya udah lagi nggak mood, oke. Yuk suara satu dulu yuk, atau ya mungkin Bang Franky juga dulu aku gituin. Jadi lebih fleksibel ya kalau lagi pengen latihan. Lebih mengerti nih. Dari Padus tuh lebih kayak ngertiin orang. Dari hati ke hati. Yes. Tolong dong deh di Padus ya. Tolong dong deh, chat lagi. Tolong dong deh. Ya udah aku aja yang bikinin ya. Ya masih lakuin. Harusnya gini, tolong dong deh. Ada tenang. Jiwa keibuannya muncul. Iya. Jiwa keibuan dan jiwa ibu asramanya ya lebih tepatnya. Beda-beda tipis ya. Pertanyaan terakhir nih. Masih ada 2. Oh, masih ada Nanti nih. pertanyaan Oke. terakhir. Oke. Grup masih maaf, bos magang nih. Jadi saya pengen tahu kan tempat bus ini sudah ada dari 2014 ya Bang Franky, berarti sudah hampir 11 awal saat. Satu dekade. Tahu nggak ada Selasa? 10. Oh iya 10 tahun. Alhamdulillah. Ya, jadi prestasi atau capaian apa saja sih yang memorable gitu? Selain mungkin tadi yang sudah disebutkan pernah ikut lomba di KPU gitu, apakah ada capaian lain yang memorable? Kalau yang mungkin perlombaan ya, kalau ikut perlombaan memang baru itu ya pencapaian, karena memang itu yang kita dapat info undangan ada lomba paduan suara. Nah, kalau saya pribadi tuh akhirnya dengan adanya paduan suara lah, mau nggak mau kan selalu jadi dirijen juga di awal-awal ya. Ya, saya merasakan pencapaian tertinggi saya itu bisa jadi dirijen di Istana Wapres, di depan Pak Wapres. Itu luar biasa juga. Itu jadi apresiasi itu luar biasa ya. Pencapaian tertinggi menurut saya itu saya bisa dirijen di depan Pak Wapres. Pada saat itu Yusuf Kala itu luar biasa itu menurut saya. Mungkin nggak tahu teman-teman yang lain, mungkin pada saat PKN 1 kan ada acara diboyong nih ke sana anggota PKN 1, saya nggak tahu nih pengalaman teman-teman. Kalau saya sih pengalaman pribadi saya dengan adanya paduan suara, saya diminta jadi dirijen di PKN 1, memang nggak membawa anggota tim, tapi akhirnya karena paduan suara ada satu dirijen misalnya yang diminta, akhirnya saya ditugaskan oleh pimpinan. Itu menurut saya sebagai salah satu pencapaian yang saya juga nggak bisa lupakan ya. Saya kalau nggak salah 1 atau 2 kali ya di Istana Wapres waktu itu. Keren ya bisa sampai istana. Saya aja ngelihat dari luar aja udah mau diusir. Mau ngapain mas? Masih masuk ya, Bi? Yang junior Bi. Yang junior dulu mungkin. Apa ya? Kita mungkin karena belum merasakan ya seperti yang dirasakan Bang Franky, Kamariana, kayak ikut-ikut lomba. Sebenarnya pengen sih. Maksudnya kalau dikasih kesempatan atau kita bisa juga mulai mengikuti kompetisi seperti kakak-kakak kita ya, itu juga menjadi satu apresiasi buat kita. Dan sampai sekarang ya mungkin tampil-tampil di depan banyak pejabat ya, khususnya pejabat SHM 1 Waktu PKN ya. PKN 1, PKN 2 itu sebenarnya udah jadi kebanggaan untuk kita sendiri. Kan nggak semua kan ya yang boleh. Si Somi aja nggak masuk. Iya. Berarti kita emang orang-orang terpilih. Ya jadi ya itu sih
Ya kalau nanti ada sponsor ya, Lagi-lagi. kalau ada sponsor kiranya dari Bapak Ibu yang melihat Iya. kita saat ini dengan raut wajah kita. Ya ini netizen ya, kalau ada yang punya house production, kalau Production house, production house, gitu. rumah produksi. Rumah produksi boleh nih teman-teman Iya, Padus diajak. Gitu. Teman-teman yang lain? Yang sebenarnya sama sih karena ya kurang lebih baru mau setahun saya di sini. Jadi kalau masalah kompetisi mungkin belum pernah turut berpartisipasi. Cuman kerinduan kami yang muda-muda nih yang baru-baru, kami sebenarnya seneng juga kalau misalnya ada kesempatan, mungkin ada undangan dari mana saja, dan itu pasti juga bisa menjadi motivasi kami untuk lebih semangat latihan ya kak ya. Iya. Karena kan kayak mungkin nggak bisa dipungkiri mungkin kalau agak bosen ya kalau kayak cuma upacara PKN. Jujur aja ya. Tanda tangan ya, minta tantangan. Kalau misalnya kayak ada tantangan kayak Kak Mariana bilang itu pasti bakal lebih semangat lagi mungkin latihannya karena ada target kan. Ya mungkin seperti itu. Kita sebagai Ditampung. panitia ya, Saya tampung ya. kasih tantangan. Tambahan kayaknya ada prestasi yang 2018 kalau nggak salah Kak Mariana yang paduan suara LAN itu bernyanyi pada saat pembukaan di Gelora ya. Yang di Oh, Gelora, iya. yang ada Pak Presiden ya. Iya. Itu paduan suara LAN bernyanyi lagu Indonesia Raya itu jadi menurut saya itu prestasi paduan suara LAN juga karena kita tim Padus disuruh untuk ikut bernyanyi kan itu bukan semua CPNS kan. Iya. Kita di sana tim paduan suara semua ikut instansi. bernyanyi dan tidak semua instansi, hanya instansi LAN paduan suara LAN yang bernyanyi di GBK waktu itu ya. Dihadiri presiden langsung. Jadi presiden pernah mendengar suara-suara Suara-suara. dari tim Padus. Tapi kita enggak ya. Iya. Soalnya kita belum terdengar. Karena memang itu 2018 rekrutmen terbesar ya Iya. PNS kalau nggak salah pada waktu itu. Oke teman-teman, singkat saja pertanyaan terakhir. Saya pengen dengar dari masing-masing karena ini harapan bersifat subjektif ya. Harapan ke depan tentang terhadap skuad tim Padusman mau seperti apa? Saya dulu mungkin boleh ya, karena saya juga boleh berharap kan. Oh, iya, ini ya, Saya kita berharap nih Iya. skuad tim Padusman kedepannya Nyari bisa dulu. merekrut Isana Saraswati atau Raisa. Oke, bercanda. Boleh, silakan dari sebelah sana dulu. satu kalimat nih. Ya. Yang pasti paduan suara LAN sebaiknya tetap eksis dan tetap bisa melayani dengan baik ya setiap penugasan yang ada semakin kompak ya namanya squad tim ya namanya tim bisa bisa bekerja sama, bisa saling mendukung, tidak saling menunggu ya memang harus kerja sama tim supaya memang paduan suaranya tetap bagus. Harapannya juga selama ini kita memang masih bernyanyi kebanyakan nih satu suara ya karena memang kita dengan banyaknya tugas kita jadinya ya bernyanyi hanya dengan satu suara. Harapannya sih namanya paduan suara itu ada beberapa suara yang kalau misalnya kita tahu sopran atau tenor bass itu sebaiknya memang tetap kayak lagu Marslan itu sebaiknya kita tetap latihan dengan 4 suara. Jadi harapannya ke depan kan semakin baik ya, paduan suara semakin solid dan secara kualitas bernyanyi juga semakin bagus. Itu mungkin harapan saya untuk squad paduan suara. Luar biasa. Jadi harus upgrade ya. Iya. Makin depan semakin bagus gitu. Oke, selanjutnya Mbak Tiara singkat Kurang saja. lebih sama sih kayak Bang Franky, semoga makin kompak, kita tim squad ini makin lebih baik lagi, tampilannya makin fresh lagi, dan juga seperti yang tadi sudah kita bincangkan ya, semoga bisa dikasih kesempatan untuk bisa tampil bukan hanya saja di lembaga administrasi negara, Kaca tapi yang mungkin lebih juga luas ya, gitu ya. mungkin dikerjakan di istana, mungkin mengikuti jejak Bang Franky atau di mana saja mungkin dikasih kesempatan, dan juga semoga kita juga bisa selalu disupport oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, apapun itu bentuk supportnya kita terima karena kan ini juga salah satu wadah kita untuk mengembangkan talent kita, dan juga ya semoga kedepannya makin banyak yang mau gabung karena udah banyak juga yang mau pensiun.
Oke, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya Sultan. Oh, siap. Singkat saja boleh. Oke, semoga kedepannya Paduslan ini ya bisa kembali meraih prestasi seperti yang sudah dijelaskan tadi Bang Franky, Kak Mariana gitu ya. Dan teman-temannya juga semakin rajin latihan karena di sini kita diuji salah satu berakhlak ya, loyalitas. Loyalitas Seperti itu. harus loyal. Semoga tetap jaya. Iya, Misi-misi ketua Mi. ya berasa mau ini ya pilih saya gitu. Cocok ya. Cocok. Berikutnya. Ya, Angelina bisa singkat saja kalau dari saya karena sudah banyak yang disampaikan ini oleh kakak-kakak. Jadi mungkin lebih ke anggotanya aja, mungkin supaya lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Dan mungkin karena kesibukan masing-masing seringkali kan kayak kemarin ya kita sebenarnya udah mulai upgrade sih, udah mulai lagu-lagu baru. Mungkin harapan saya lebih banyak lagu lagi kita explore, baik lagu zaman dahulu atau lagu yang sekarang ya, semakin bervariasi untuk lagu-lagunya. Dan mungkin harapan saya juga teman-teman untuk teman-teman semua kita bisa kayak kalau waktu kita nggak memungkinkan kita bisa kayak denger-denger lagunya sendiri gitu Kak ya, supaya pas kita gabung sama-sama nggak dari nol gitu. Itu aja mungkin. Last but not least, Kakak ketua. cepet Kak nge-rap. Iya, satu kalimat aja. Ngasih yang terbaik buat LAN itu juga adalah bukti kita untuk ngasih yang terbaik buat bangsa. Dah, itu aja. Anak sastra memang beda. Baik teman-teman, saya jadi tahu lebih banyak nih tentang Sobat Tim Paduslan kan. Dan pengen masuk. Sementara sih mau perbaikan suara dulu, les vokal dulu ya. Begitu teman-teman, luar biasa harapannya. Semoga yang diharapkan semuanya tadi bisa segera terkabul, Amin. fasilitasnya juga ditambahin, Amin. dan itu tadi wadahnya yang ikut lomba-lomba dicariin ya Kak. Cari ini Ya, dulu. udah. Begitu teman-teman, mungkin itu saja obrolan dari kita tentang Tim Paduslan. Nanti teman-teman netizen yang pengen bergabung di Tim Paduslan boleh menghubungi Mbak Mariana untuk yang suaranya mendukung. Kalau nggak mendukung ya nanti Tetap boleh harus lip sync ya, tetap boleh harus lip sync ya Bang tetap Franky. harus pede Boleh aja. lip sync. Kan ada pelatihan. Nanti kita Iya, ada betul. latihan. Jadi jangan ragu karena semuanya bisa dilatih. Sekian dari saya Saumi Saustiram dan teman-teman semuanya berikan aplaus. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye.